Kami meneruskan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Pilkada ini adalah tentang perubahan bagi warga Jakarta. Kita ingin warga Jakarta, setiap keluarga, merasakan manfaat dan merasa bersyukur tinggal di Jakarta. Kenapa? Ada lapangan pekerjaan, ada pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, ada biaya hidup yang terjangkau, ada kesehatan yang baik. Jadi kami di dalam putaran kedua ini terus fokus pada tema-tema, rencana-rencana untuk mengubah kondisi warga Jakarta. Kita perlu fokus sebenarnya pada membangun manusianya. Dan membangun manusianya itu artinya memperhatikan kondisi kesehatan, memperhatikan kondisi pendidikan, memperhatikan masyarakatnya, memperhatikan kebutuhan hidupnya. Jadi misalnya kalau kita lihat Jakarta, ternyata 49% warga Jakarta tidak punya rumah. Coba di ibu kota 49% penduduknya tidak punya rumah. Karena itu kita punya solusi perumahan untuk mereka. Dan ketika dicek warga Jakarta bukan nggak bisa beli rumah, mereka bisa nyicil, tapi nggak punya uang untuk bayar DP. Oke, kita siapin program nyicil rumah tanpa DP. Ini contoh, karena kita yang pikirkan adalah manusianya. Kita lihat kenapa banyak pengangguran, apalagi di Jakarta Utara. Ternyata 48% anak usia SMA di Jakarta Utara tidak sekolah, separuh. Jadi Jakarta itu bukan kumpulan gedung, Jakarta itu kumpulan manusia. Yang harus dibangun itu manusianya. Untuk membangun manusianya harus disiapkan infrastruktur, tapi jangan dibalik. Seakan-akan yang harus dibangun hanya infrastrukturnya, manusianya tidak. Karena itu kami dari awal-awal siapkan program lansia, bukan mendadak. Program untuk perumahan warga bukan mendadak. KJP plus untuk anak-anak yang putus sekolah tidak mendadak, dari awal-awal. Kenapa? Kan dari awal fokus kita adalah pada manusia. Nah, kita menggariskan yang namanya gubernur di Jakarta bukan hanya memimpin birokrasi, tapi juga dia memimpin warganya. Jadi yang harus dipikirkan bukan hanya birokrasi berjalan dengan baik, tetapi apakah warga bisa berinteraksi dengan baik. Saya ini di kampung ini, di rumah saya ini pembina Karang Taruna, ya di RT, ya bertahun-tahun sudah nggak pernah ada dukungan dari pemerintah sama sekali. Tanya sama ketua pembina Karang Taruna di mana-mana nggak ada. Kalau kami ketika kita bertugas justru kita akan dukung Karang Taruna, PKK, Majelis Taklim, karena inilah yang di bawah membangun interaksi. Warga jadi berinteraksi, berkomunikasi. Kalau udah begitu, muncul saling kepercayaan. Jadi tugas gubernur bukan hanya menjalankan APBD. Tugas gubernur adalah membangun seluruh kota Jakarta, warga Jakarta, sehingga ini menjadi sebuah kota yang hidup, yang warganya merasa nyaman, merasa. Karena itu kenapa kita katakan bahagia. Bukan hanya maju kotanya, tapi bahagia warganya. Apakah Jakarta satu-satunya tempat yang punya gubernur? Enggak. Apakah Jakarta satu-satunya kota? Tidak. Apakah Jakarta satu-satunya kota yang pakai DPRD? Tidak. Ada ratusan kota, ada ratusan kabupaten, ada puluhan provinsi. Kok di tempat lain aman nyaman? Memangnya di tempat lain gubernurnya tidak bekerja baik itu? Baik kok. Jadi jangan usah bandingkan dengan saya, bandingkan dengan tempat-tempat lain. Bandingkan tempat lain. Di Sulawesi Selatan gubernurnya baik, jalan tuh. Di Maluku gubernurnya baik, jalan tuh. Kan sebut aja. Di Jawa Barat gubernurnya baik, berjalan baik. Di Surabaya wali kotanya dipuji banyak, bekerja baik dengan DPRD. Banyuwangi saya bisa sebutkan begitu banyak. Jadi problemnya bukan sekedar DPRD dan gubernur, enggak, untuk tempat lain ada DPRD dan gubernur jalan lancar. Karena itu kita membutuhkan kepemimpinan yang bisa komunikatif, kepemimpinan yang tidak labil, kepemimpinan yang bisa merangkul, bukan memukul. Ini yang kalau ada yang kepemimpinan merangkul, tidak labil, bisa komunikasi, ya insya Allah dengan siapa saja bisa bekerja dengan baik.
Justru yang kami tawarkan adalah bagaimana warga Jakarta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari aset yang dimiliki Pemda, dari anggaran yang dimiliki Pemda. Jadi kami melihat ide-ide baik ini untuk warga Jakarta. Jadi kalau ada yang mau melaksanakannya, gantung bisa senang sekali. Alhamdulillah. Nanti ketika kami bertugas sudah lebih mudah kita menjalankannya. Karena kita belum bertugas saja, petahana sudah langsung mengadopsi ide itu. Jadi baik-baik saja. Tidak ada masalah. Toh ini tentang warga Jakarta. Misalnya kemarin belum ada program untuk lansia, kami udah, terus sekarang mereka punya program, bagus. Untung nih, kita kemarin mikirkan soal rumah. Sekarang kemudian mereka memikirkan rumah, alhamdulillah bagus tuh. Ya, tugasnya seorang calon gubernur, calon wakil gubernur adalah menawarkan ide. Kepada siapa? Kepada seluruh warga Jakarta. Kalau pemerintah yang sekarang merasa ide itu bagus dan mau langsung diterapkan, syukur alhamdulillah. Kita tinggal bilang sama publik semua, bener kan idenya bagus? Bahkan pemerintah sekarang pun langsung mau menerapkan. Jadi kami merasa bersyukur bahwa ide-ide itu diadopsi dan kita malah makin yakin bahwa inilah pola penyelesaian masalah-masalah di Jakarta dengan ada ide-ide yang terkait warga, fokusnya di warga. Semua di tangan Allah. Bagian kita adalah berusaha, berikhtiar. Takdirnya sudah dituliskan. Kita bekerja. Melihat suasana, kami optimis. Tapi semuanya di tangannya. Ini bukan sesuatu yang linear. Ini Allah yang Maha menentukan. Jadi kami menjalani takdir. Bila ditakdirkan, kami siap. Bila ditugaskan, kita siap. Kita ini jalani takdir aja, Mas. Jadi saya menjadi calon gubernur, kalau saya ditanya 8 bulan yang lalu juga saya nggak mengira saya jadi calon gubernur. Siapa pula yang mengira? Saya juga tidak berencana selesai dari tugas di kementerian. Pak Presiden memutuskan saya cukup, selesai, saya kembali ke rumah bekerja dengan anak-anak. Dapat tugas baru, saya jalanin tugas baru ini. Saya jalanin, takdir saja. Jika Allah mentakdirkan, saya jalani. Dan saya yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sedang merencanakan perubahan, kemajuan bagi kita semua di Indonesia, apalagi di Jakarta. Jadi saya bagian ikhtiar, bagian doa. Ribuan orang berikhtiar berdoa, di ujungnya tangan Allah.